Baca novel Benteng Kenjeran karya Imong H. Santoso. Episode 4, Jembatan Kahyangan. Kami mendahului, Mas, sapa pria itu padaku setelah dia siap dengan sepiring tongsen dan nasi putih serta sate. Itulah etika orang Jawa. Silahkan, Mas, monggo, sautku sambil mengacungkan jempol. Saat itulah baru dia dongakkan wajahnya. Rona terkejut saat dia melihatku, seperti melihat hantu. Tangan kanannya yang memegang setusuk sate dengan senyuman berganti sudah dengan wajah bias dan bibir keruh. Dia tak berikan senyuman sedikit pun padaku. Senyumnya menggantung dan kemudian lenyap, sirna entah kemana. Ayo, tersenyumlah. Aku selalu suka melihat senyummu. Hanya karena melihatku, maka kau tekuk wajahmu. Wajahmu yang semula sumringah, kini pias. Tingkahmu menunjukkan kegelisahan hatimu. Namun kau pandai sekali menyembunyikannya. Menyembunyikan hal itu pada pasanganmu. Hah? Pasangan? Menurutku belum pasangan, baru calon. Dan itu hanya kemungkinanku saja. Maafkan aku kalau aku harus menyusulmu kemari. Karena semua itu karena rinduku. Jujur, aku merindu. Tadi aku tak percaya kalau masih bisa melihatmu. Kukira hanya halusinasiku saja yang telah melihatmu melintas di jalan raya dekat lapangan. Ternyata aku tidak bermimpi. Semua nyata. Apalagi saat aku mencoba melihatmu lebih dekat. Dari sela-sela rumpun bambu, aku melihatmu berasik mesra dengan teman priamu. Aku cemburu. Aku cemburu, benar. Melihatmu tertawa lebar, mengikuti perintahnya untuk berjalan ke tengah sungai. Melintasi batu-batu. Melihat teman priamu membidikkan kameranya dengan bebas, mengabadikan berbagai posemu. Aku seperti kehilangan akal. Aku juga ingin membidik posemu, walau hanya lewat ponselku, yang hasilnya tentu tak sebagus kamera itu. Dan aku kali ini berhasil menjadi pencuri, mengabadikanmu yang terpana di tengah-tengah sungai, celingukan ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Sayang, dengan tergesa, kau tinggalkan tempat itu sebelum aku puas memandangimu. Aku jadi teringat waktu itu di jembatan Kahyangan. Aku terpesona padamu sejak pertama kali melihatmu di rumah Mbak Muji kala itu. Saat kau jatuh di dekat kandang ayam dan dibawa pulang oleh Mas Amin. Pada waktu itu, aku diterpa kecewa. Karena bukan aku yang disuruh Mas Amin buat mengantarmu ke jalan raya. Ada rasa lelah saat menuju tanjakan untuk sampai ke puncak. Sejak dari depan BRI Sribit, aku tak bertemu dengan siapapun. Tak ada motor atau mobil yang melintas. Hanya kulihat seorang bapak sedang mengusung pakan dari bawah. Kupelankan laju motorku. Bareng saya saja deh, kataku sambil menepikan kendaraan. Gak usah mas, sudah hampir sampai, jawabnya semringah walau nafasnya ngos-ngosan dan keringat bercucuran dari pelipisnya. Dia berhenti tepat di belakang motorku. Monggo toh deh, kulo namung lare Beteng kok deh, kataku sambil memperkenalkan diri bahwa aku dari dusun Benteng. Benteng sisih pundi mas? Beliau bertanya dengan rasa ingin tahu. Celak musola deh. Rumahku memang dekat musola. Rumah bapakku maksudnya. Aku hanya numpang di situ. Oh, daleme Pak Polisi. Wah, orang ini lebih mengenal Pak Polisi, kakak kandungku yang super duper ganteng. Nggih, Dek.
Kula adike Pak Polisi. Monggo to. Aku menegaskan kalau adiknya Pak Polisi. Pun, monggo. Nderekaken Mas. Kula pun celak kok niki. Namung ceruk mriku terus mandap. Beliau malah mempersilahkan aku untuk pergi dahulu karena rumahnya hanya daerah Ceruk kemudian turun, tidak terlalu jauh dari tempat kami berhenti. Memang sudah dekat sih, hanya sekitar 200-an meter tapi jalan agak menanjak. Estu niki De, benarkah tidak mau diantar? Tanyaku meyakinkan. Estu Mas, monggo, matur nuwun. Katanya membenarkan bahwa aku memang tidak perlu mengantar. Nggih pareng nggih, Dek. Kula ngrumiyini. Aku mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Kulihat butiran keringatnya sudah sangat menyusut. Nafasnya sudah berangsur pulih secara teratur. Kubantu beliau mengangkat kembali jerami di atas kepala. Aku mohon diri, kulambaikan tangan dan kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya, aku hanya ingin berbuat baik sih. Di daerah kami adalah hal yang biasa memberi tumpangan pada orang-orang yang berjalan kaki searah dengan kita. Karena di tempat ini memang tidak ada angkutan umum. Sementara jarak antar desa cukup jauh. Hari sudah menjelang sore saat aku melintas jembatan kayangan untuk pulang ke rumah. Dari jauh, kulihat seorang gadis berdiri di atas jembatan kayangan, asik membidikkan kamera ke sana kemari. Pandangannya fokus membidik objek. Tangan kiri menyangga kamera, tangan kanan memutar-mutar lensa. Jilbab yang bertengger di kepalanya keras berkibar tertiup angin, namun dia tak bergerak sedikit pun. Angin yang bertiup kencang menerpa seluruh tubuhnya, tak berhasil mengerutkan tubuhnya yang ramping. Tanpa rasa takut, di tempat yang sepi, jauh dari perkampungan, di jalan yang jarang dilewati orang. Pelan aku melintas, memandanginya penuh tanya. Aku merasa seperti mengenalnya. Kusapu sekitar dengan mataku. Sepi. Tak ada seorang pun di sana selain dia. Ada perasaan tidak enak menimpaku. Seorang gadis di tempat yang asing sendiri tanpa teman. Benarkah itu kau? Tanpa menimbang lebih lanjut, kuputar arah laju kendaraanku kembali menuju jembatan kayangan. Pelan menepi, berhenti agak jauh dari tempatnya berdiri. Iya, aku mengenalnya. Aku mengenal gadis itu. Dan aku selalu rindu senyumannya. Benar. Ternyata itu kau. Ini kali kedua aku melihatmu. Baru kali ini aku menemukan orang sepertimu, yang tak terusik dengan kehadiran seseorang. Bahkan untuk sekedar melirik pun kau tidak lakukan. Tak ada rasa takut terbayang pada wajahmu, apalagi tingkahmu. Ketika aku datang, kau tak hirau. Kau tidak ingin tergesa-gesa pergi karena merasa terusik dengan kehadiranku. Ada sedikit rasa sangsi pada diriku sendiri. Jangan-jangan yang kuhadapi ini bukan manusia. Dengan mencuri-curi, kulihat kakimu yang menapak ke tanah. Aku baru yakin bahwa kau adalah sosok yang kasat mata. Kembali aku tersenyum sendiri, mengingat kekonyolanku. Masih kunikmati handphone di tanganku, sekedar untuk kamuflase. Ada keinginan mengambil gambarmu dari tempatku bersandar. Tiba-tiba, aku ingin menjagamu, menjauhkanmu dari mara bahaya yang tidak pernah kau sangka-sangka. Ini bukan daerah yang rawan oleh orang jahat.
Namun bukan tempat yang aman untuk orang gadis secantik dirimu berada di tempat ini sendirian. Kesendirian dan kecantikanmu bisa mengundang mara bahaya yang tidak terduga. Apalagi kau pun tak menyadari saat aku sudah berlama-lama ada di dekatmu tanpa suara. Kau seperti acuh saja dengan kehadiranku. Atau bahkan kau tak mengetahui kehadiranku. Kau biarkan aku menikmati segala gerak-gerikmu tanpa kau merasa terganggu. Celana jeans ketat, sepatu kets putih dengan aksen kuning dan abu-abu, kaos putih, sweater abu-abu, jilbab biru dongkar, semua masih melekat erat dalam ingatanku. Tangan kirimu masih mengenakan kaos tangan rajut warna abu-abu saat matamu membidik objek di kejauhan. Tangan kananmu asik menggerakkan fokus dari tele. Tas punggung biru menghangat-hangatkan punggungmu. Seserius itukah kau melakukan kegemaranmu? Apakah kau seorang fotografer? Atau seorang jurnalis? Atau kau sekedar penggemar fotografi? Dengan bersandar batu besar, kupandangi arah objekmu. Aku merasa kita seperti sepasang pendatang yang sedang hunting foto di tempat yang baru dikunjungi. Karena tak ada orang lain di situ. Selama menemanimu, hanya ada 2 sepeda motor yang melintas. Seorang penduduk sekitar membawa rumput, dan seorang yang melintas entah dari mana dan hendak kemana. Menemanimu? Memangnya kau butuh ditemani? Kurasa tidak kan? Karena kau tidak pernah minta ditemani. Bahkan sampai sekarang pun kau tetap menganggapku tak ada. Buktinya, tak sekalipun kau palingkan wajahmu, walau hanya sekilas untuk menegaskan keberadaanku. Aku jadi malu sendiri. Senyumku terkulum. Kulirik keberadaanmu yang sudah berpindah posisi, tanpa mengacuhkanku sedikit pun. Kau duduk seenaknya di atas motor, sambil melihat-lihat hasil bidikanmu, tanpa sedikit pun memperdulikanku. Warna jingga di sela-sela daun jati semakin turun. Angin berhembus semakin keras. Suara belalang bersautan di kejauhan. Pertanda alam, sebentar lagi matahari hampir bersembunyi di balik cakrawala. Kulihat dirimu bersiap, menyimpan kamera dalam tas, mengancingkan sweater, membetulkan pucuk jilbab yang turun ke dada. Kau gunakan slayer batik untuk menutup hidung dan mulut. Sebuah helm VGO hitam sudah bertengger di kepalamu. Pelan, kau putar kunci motor. Suara mesin halus melintas di telinga. Kendaraan meluncur pelan di sampingku berdiri menuju ke arah Seribit. Kuputar posisi motorku searah. Tanpa sadar, ku ikuti kau agak jauh di belakang. Kulihat kau beberapa kali memandang spion kanan. Laju kendaraan stabil. Aku menjaga jarak. Aku tak tahu pasti arah mana yang hendak kau tuju. Aku ikut alur, mengikuti saja kemana arah roda ini berputar. Pasar Seribit terlewati. Di depan BRI, kau menepi. Masuk halaman BRI. Aku tetap melaju. Kutunggu kau di depan SMP negeri. Cukup lama kau berhenti di BRI. Bahkan aku sempat berpikir kau balik arah atau beralih jalur. Namun, saat aku hendak kembali, kulihat kau keluar dari halaman BRI dan memacu motormu, lurus ke arah jalan Sentolo Muntilan. Kembali kuikuti arahmu dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Aku hanya ingin menjagamu.
Pertigaan dekat warung gorengan, kau ke kiri, mengambil arah Muntilan. Berhenti sebentar mengisi bensin, kemudian lanjut kembali. Keluar pompa bensin, belok kiri, lampu merah kenteng kau belok kanan menuju Godean. Gundah hatiku, lanjut atau ku lepas dirimu di sini. Karena aku merasa jalur itu jalur yang ramai, jadi kau pasti aman melewatinya. Tanpa ku sadari, ku arahkan motorku tetap mengikutimu.